Dalam bekerja lebih memilih mana? Cinta sama pekerjaannya atau cinta sama gajinya? Uang atau passion. Nah, ini sering jadi pertanyaan kalau di seminar motivasi buat saya. Jadi mana yang harus kita utamakan, Mas Bram? Pertanyaan saya, kalau kamu maunya lebih fokus kemana? Dalam hidup itu ketika bangun di pagi hari, ketika mau berangkat kerja, maka yang ada dalam pikiran kamu itu uang atau semangat bekerja? Atau uangnya bikin semangat bekerja? Atau semangat bekerjanya justru bikin uangnya banyak? Wah, makin rumit, makin muter-muter, complicated. Padahal semua itu nyambung. Kalau buat saya, itu adalah satu. Apapun yang kita kerjakan sepenuh hati. Dan ketika kita sudah mengerjakan sepenuh hati, maka rezeki akan datang sendiri. Itu kuncinya. Nah, bagaimana caranya bisa mencintai pekerjaan sepenuh hati? Apanya yang harus kita lihat? Tujuan ke depannya. Jadi bukan pekerjaan saat itunya, bukan gajinya, tapi pekerjaan itu bisa membawa kamu kemana? Apakah kamu jadi pribadi yang lebih hebat, lebih pintar, lebih rajin, lebih fokus, sehingga hasilnya kamu jadi pribadi yang lebih hebat? Itu. Carilah pekerjaan yang bisa membuat kamu menjadi pribadi hebat. Saya ulang ya. Carilah pekerjaan yang bisa bikin kamu jadi pribadi hebat. Sehingga ketika kamu bekerja di sana, kamu bekerja dengan sepenuh hati, semangatnya tinggi, karena banyak sekali manfaat yang bisa kamu dapatkan. Gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa menghebatkan kita? Coba dilihat. Dalam bekerja, jenjang karirnya ada nggak? Ini ada, bukan cuman kayaknya ada ya, tapi kamu bisa lihat. Karena ada beberapa pekerjaan yang kayaknya ada, tapi belum kelihatan sampai sekarang. Kayaknya yang lain ada, cuman ada yang sudah bekerja puluhan tahun, akhirnya bekerja di situ-situ aja, jabatannya sama. Udah bekerja sekian puluh tahun, gajinya juga segitu-segitu aja, naiknya cuma naik-naik, dapat inflasi sedikit. Itu kan belum bisa menghebatkan. Tapi ada beberapa pekerjaan yang memang sudah ada sistemnya. Jadi di dalam pekerjaan itu, dalam 2 tahun kamu akan mendapatkan evaluasi, mendapatkan tes lagi, lalu masuk ke jenjang pendidikan tertentu, naik. Lalu 2 tahun kemudian tes lagi, ada jenjang pendidikannya lagi, naik. Seberapa banyak kamu dalam bekerja mendapatkan training? Ayo, udah pernah ketemu training saya belum? Kalau belum, langsung hubungi di bawah komen atau DM ke Instagram saya @hilbramdunar. Nanti saya datang ke tempat kamu ngasih training komunikasi, ngasih seminar motivasi supaya bisa semakin oke pekerjaannya. Tapi beneran teman-teman, ini penting ya. Jadi ada beberapa orang yang merasa dalam bekerja itu harus mendapatkan pelatihan supaya ilmunya nambah. Oke, katakanlah di tempat itu jabatannya mentok gitu, karena jabatan paling tingginya dipimpin atau dipegang sama yang punya perusahaan dan saudara-saudaranya. Kan nggak mungkin tiba-tiba kamu bisa ngelewatin mereka saudara-saudaranya, itu nggak mungkin kan. Tapi paling tidak kamu banyak mendapatkan pelatihan komunikasi, ada juga pelatihan yang berhubungan dengan apa yang kamu kerjakan, bisa juga mendapatkan motivasi, sehingga ilmunya nambah. Dengan bertambahnya ilmu itu, berarti kamu bisa punya kesempatan untuk dilihat oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga kamu karirnya bisa naik terus, karena ada ilmunya. Jangan sampai kamu udah nggak naik jabatannya, nggak dapat juga ilmunya, akhirnya diam di tempat. Terus mau kemana dong kalau diam di tempat? Padahal kan hidup itu harus bergerak ke depan, ke atas, yang lebih tinggi. Memang berat, sama kayak orang lagi tanjakan. Ada di antara kamu yang hobinya lari atau sepedaan? Kalau lagi di tanjakan, kalau lagi lari atau sepedaan, itu kan adalah momen paling berat di mana kita harus bisa mengatur nafas yang tepat sehingga tidak kehilangan tenaga saat menanjak. Begitu juga dalam karir. Ketika kamu tahu bahwa jalannya ke atas, maka kamu harus punya modal untuk bisa punya tenaga naik ke atas. Apa sih modalnya? Nih, yang pertama dapat pelatihan. Begitu kamu dapat pelatihan, maka kamu punya kemampuan lebih, sehingga kamu bisa bekerja lebih baik lagi. Yang kedua, begitu sudah bekerja lebih baik lagi, semangat kamu akan lebih tinggi lagi. Karena kamu tahu apapun yang kamu lakukan itu bermanfaat dan kamu bisa mengerjakannya. Jadi semangat, karena tahu nih, setelah dapat pelatihan, semangatnya tinggi, bekerja lebih baik, yang langkah selanjutnya adalah kamu akan semakin terlihat.
Bukan cuma oleh orang-orang yang ada di organisasi kamu, di perusahaan itu, tapi juga dari pihak-pihak luar. Ketahuan dari apa yang membuat kamu kelihatan lebih hebat sebagai seorang pribadi ketika kamu sudah mendapatkan banyak pelatihan saat kamu kerja. Yang paling pertama, yang utama adalah kamu punya kemampuan untuk mengenali apapun yang kamu kerjakan. Sehingga ketika berkomunikasi, ngobrol sama orang tentang satu materi tersebut, kamu tahu. Orang tersebut juga bisa melihat bahwa, wah, dia tahu nih apa yang dikatakan, dia mengerti apa yang dikerjakan, karena emang ada ilmunya, harus ada tambahannya. Setelah itu, kamu senang dalam bekerja, semangatnya tinggi. Ketika bicara, ngomongnya berintonasi, ngomongnya semangat, ekspresi wajahnya ada, diajak ngomongnya senang, diskusinya menarik. Itu menunjukkan kalau kamu semangat dalam bekerja. Jadi orang-orang di sekitar kamu pun merasakan semangatnya. Ah, gila, udah ada ilmunya, udah tahu materinya, ada semangatnya lagi dalam bekerja, ada motivasinya lagi. Dari situ, rezeki sudah tinggal datang ke kamu. Karena semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kamu di perusahaan mereka. Kebayang nggak waktu dulu baru selesai kuliah, baru selesai pendidikan, kamu berlomba-lomba kirim CV ke sana kemari, pingin bekerja ke sana kemari. Sekarang sudah bukan begitu lagi. Dengan kemampuan kamu, dengan semangat kamu, justru dikejar-kejar oleh orang-orang di sekitar kamu supaya kamu bisa bekerja untuk mereka. Jadi, dengan semangat tinggi itu menghasilkan rezeki. Dan dengan rezeki yang lebih baik, semangat kamu pun akan lebih baik lagi. Berputar. Kalau saya selalu bilang bahwa semangat tinggi dalam bekerja dan rezeki tinggi hasil yang kita dapatkan dalam bekerja itu seperti dua pedal yang ada di sepeda. Saling bergantian. Tapi dua-duanya akan terus membawa kamu ke karir yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih maksimal, dan kamu jadi pribadi yang lebih luar biasa. Karena dengan modal itu, kamu punya kemampuan untuk selalu menjadi yang terbaik. Jadi jangan lupa untuk selalu termotivasi agar hidup lebih berarti. Saya Hilbram Dunar.